Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjut dars kita dalam Ad-Durratul Bahiyah Syarah Mutammimah. Ini adalah majelis kita yang kelima. Kemarin kita sudah membahas tentang al-kalimah terakhir, yaitu qaulun mufrad. Sudah disebutkan apa makna al-kalimah, yaitu qaulun mufrad. Qaulun artinya lafzun dalun ala ma'na. Mufrad artinya ma yulfazu bihi marratan wahidah, yang dilafazkan sekali, yaitu kata, satu kata. Kemudian sekarang kita akan bahas macam-macam al-kalimah dalam bahasa Arab. Yang kedua, nanti rincian dari macam-macam kalimah tersebut. Kata beliau rahimahullah dalam al-matan, wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. Al-kalimah itu terdiri dari isim, yang kedua fi'il, yang ketiga harf, jaa'a li ma'nan, yang punya makna. Untuk membedakan huruf yang tidak bermakna, yaitu huruf hijaiyah. Qauluhu wa hiya ismun ila akhirih. Urifa inhisaru al-kalimah fi hadhihi thalathah bil istiqra'i wa tatabbu'i kalamil Arab. Diketahuinya bahwasanya kata itu terangkum dalam tiga ini saja, artinya tidak ada yang keempat, dengan istiqra' dan meneliti, melihat kalamul Arab, itu caranya. Fa inna ulama'a hadzal fanni tatabba'u kalam al-Arab falam yajidu ghairaha. Para ulama ilmu ini meneliti kalam Arab dan mereka tidak menemukan kecuali tiga ini, tidak ada yang lain. Walau kana hunaka naw'un rabi'un lahasaru alaihi. Kalau seandainya ada macam yang keempat, tentunya mereka akan menemukan karena sudah dikumpulkan dalam kamus-kamus, dalam kitab-kitab lughah. Wa qayyada al-musanniful harfa bi kaunihi ja'a li ma'nan li yakhruja harfut tahajji. Musannif dalam matanya dibilang harfun, kemudian dikasih sifat ja'a li ma'nan, huruf yang datang dalam keadaan punya makna, punya maksud, agar huruf-huruf hijaiyah keluar dari pembahasan ini. Nahu, hamzah, ba, ta, sa, ila akhirih. Huruf hijaiyah itu enggak masuk pembahasan kita. Fala yakunu kalimatan li'adami dalalatihi ala ma'nan. Dia tidak disebut kalimah, tidak disebut kata karena tidak menunjukkan kepada makna tertentu. Wa hadzal qaidu ma'lumun mimma qablahu fala yuhtaju ilaihi. Qaid ini sebenarnya sudah diketahui dari penjelasan sebelumnya, bahwasanya yang kita bahas adalah kalimah. Jadi maksudnya kalaupun dibilang harfun sudah cukup. Karena yang kita maksud adalah huruf yang dia itu bagian dari kata, bukan huruf yang dia itu bukan termasuk kata, yaitu huruf hijaiyah. Al-muhim, ini maksud kenapa dibilang ja'a li ma'nan, yaitu huruf yang bukan huruf hijaiyah. Kemudian setelah menyebutkan tiga macam kata, beliau mulai merinci tanda-tanda tiga kata ini, agar mengetahui manakah isim, manakah fi'il, dan manakah huruf. Kata beliau al-matin al-musannif rahimahullah, falismu yu'rafu bil isnad ilaih wa bil khafdi wa bil tanwini wa bidukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Isim bisa dikenali dengan beberapa ciri. Yang pertama, al-isnad ilaih, penyandaran sesuatu, yaitu pekerjaan atau kejadian kepadanya. Jadi apapun yang menjadi sandaran suatu pekerjaan atau perbuatan, maka itulah isim, itulah tandanya.
Yang kedua bil khafdi, yaitu keadaan sebuah kata itu majrur, berarti dia isim. Wa bit tanwin, yaitu bisa ditanwin, berarti juga isim. Wa bidukhulil alif wal lam, ada alif lam berarti isim. Wa hurufil khafdi, dia bersambung dengan huruf khafd, berarti juga isim. Kemudian dalam syarah, qauluhu falismu qaddamahu ala akhawayhi al-fi'li wal harfi li syarafihi min haitsu innahu qad yastaghni anhuma fi ba'd at-tarakib. Yastaghna anhuma fi ba'd at-tarakib. Kenapa dikedepankan isim dalam penyebutan? Dan ini faedah dalam menyebut atau mengurutkan sesuatu, tapi sesuatu itu beda-beda kadarnya. Maka sebutkan yang paling asyraf, ya. Misalnya nyebutkan anggota grup, misalnya sebutkan ketuanya dulu, ya. Baru wakil, kemudian anggota, ya. Kemudian diurut, ya. Kalau tahu tingkatan umur, misalnya tingkatan jasa, nah, sebutkan, ya, urutkan berdasarkan itu. Atau dari sisi umur dan seterusnya. Nah, ini adat para ulama, menyebutkan dengan urutan. Disebutkan isim duluan karena mulia isim itu. Dari sisi mana? Dia tidak harus ada dalam sebuah fiil, sebuah jumlah. Sedangkan huruf dan fiil, ya, tidak harus ada. Ya. Kadang sebagian jumlah tidak butuh fiil dan huruf, cukup dengan isim saja. Ya. Nahu Zaidun qa'im, mubtada khabar, tidak ada fiil dan huruf. Abuka rajulun karim, ya. Cuma isim saja, tidak ada huruf dan fiil. Ya. Wa nahwi dzalik, dan contoh-contoh yang lain. Wa huma la yastaghniyani anhu idz la yakhlu minhu kalam. Sementara huruf dan fiil selalu butuh kepada isim, karena isim itu selalu dibutuhkan oleh kalam. Ya, tidak kosong satu kalam pun dari isim. Ya. Walismu lughatan ma dalla ala musamma. Sedangkan secara lughah, secara bahasa, isim itu yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada yang dinamai. Misalnya Zaid menunjukkan kepada zat Zaid itu sendiri. Wasilahan kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizaman. Sedangkan secara istilah, ini sudah sering terulang, yaitu kata yang menunjukkan kepada suatu maksud pada dirinya, tidak harus bergabung dengan yang lain, dan tidak terkait dengan zaman. Menunjukkan makna pada dirinya. Ya. Kalau kata yang punya makna, ini semuanya baik huruf atau fiil atau isim sama. Kalimatun dallat ala ma'na. Ya. Walam taktarin bizaman, ini khusus isim. Ya. Adapun fiil taktarin bizaman. Ya. Dia butuh zaman. Nahu Zaidin wa Jabalin wa Makkah wa nahwihima. Contoh-contoh yang lain. Wa nahwiha. Fa'innaha asma'un dallat fi nafsiha ala ma'nan. Kata-kata ini semuanya isim, menunjukkan makna tertentu pada dirinya. Ya. Apa maknanya? Maksudnya apa? Wa huwa kaunuha zawatin musammayatin bihadzihil asma'. Yaitu benda-benda yang namanya ini. Walaysa zamanu dakhilan fi wahidin minha. Sedangkan zaman tidak masuk, ya, menjadi bagian makna dari satu pun dari kata-kata tadi. Artinya tidak terkait dengan zaman. Beda dengan dharaba misalnya. Ada makna telah. Yansuru ada makna sedang dan akan. Sedangkan Zaid, Jabal, Makkah enggak ada makna sedang atau akan atau telah. Ya. Barakallahu fikum. Ini maksudnya tidak terkait zaman. Wa summiya bidzalika lisumuwih. Kenapa disebut ismun? Ya. Dari mana diambil kata ismun? Ada yang bilang dari sumu. Ya.
sin mim waw. Apa arti sumu? Ulu. Ya. Li'uluwihi ala akhawaihi. Karena dia tinggi. Ya. Lebih baik dibanding dua temannya. Fi'il dan huruf. Ya. Listighnaihi anhuma wa iftiqarihima ilaih. Karena dia tidak butuh keduanya. Sedangkan keduanya butuh dia. Kama taqaddama bayanuhu. Ya. Barakallahu fikum. Wa qawluhu yu'raf. Dalam matan disebutkan diketahui. Yumayyazu an akhawaihi bi'alamatin katsiratin. Dia dibedakan, terbedakan dari dua temannya dengan tanda-tanda yang banyak. Isim itu banyak tandanya. Awsalaha ba'dhum ila 50 alamatan. Ya, sebagian ahli nahwu ada yang menyebut sampai 50 tanda. Iqtasara al-musannifu minha ala 5 alamat. Sedangkan musannif dalam kitab ini cuma mencukupkan dengan menyebut 5 saja. Kenapa? Likauniha ashhara wa aktsara isti'malan min ghairiha. Karena kelima tanda yang beliau sebutkan ini lebih masyhur dan lebih banyak dipakai dibanding tanda-tanda yang lain. Kemudian wa qawluhu bil isnad ilaihi al isnadu alamatun ma'nawiyah. Tanda pertama isnad ilaihi. Al isnad penyandaran itu adalah tanda sebuah isim tapi yang maknawi, tanda maknawi. Apa maksud maknawi? Itu cuma bisa difahami, ya. Enggak ada bentuknya. Ya. Beda dengan tanwin, ada bentuknya, ada kasroh, ada alif lam, ada. Tapi kalau isnad ilaih enggak ada bentuknya. Ya. Cuma bisa difahami, oh ini musnad, ya, disandarkan kepadanya pekerjaan ini. Berarti dia ini adalah isim. Karena disandarkan padanya satu pekerjaan. Misalnya fa'il, itu kan disandarkan kepadanya pekerjaan. Misalnya dzaraba Zaidun. Zaidun pelaku dari dzaraba. Itu namanya al-isnad. Ya. Penyandaran kata dzaraba kepada Zaid sebagai pelakunya. Ya. Nasartu. Penyandaran perbuatan nasara kepada tu. Pada ana. Itu namanya isnad. Wa huwa lughatan al-ilsaq. Secara bahasa penempelan. Isnad itu artinya penempelan, penyandaran. Ya. Yuqal asnadtu dhahri ilal jidar. Contoh dalam kalam, aku mengisnad punggungku ke tembok. Ai alsaqtuhu, yaitu aku menempelkannya, menyandarkannya. Wastilahan huwa an tusnida ilal ismi ma tatimmu bihil faidah. An tusnada ilal ismi ma tatimmu bihil faidah. Secara istilah dalam ilmu nahwu, musnad itu artinya, isnad itu artinya disandarkannya kepada isim sesuatu yang dengannya faidah jadi lengkap. Ya. Isim disandarkan kepadanya fi'il, jadilah dia fa'il lengkap. Ya. Isim disandarkan kepadanya khobar, keterangan, ya, jadilah jumlah mubtada khobar, jadi lengkap. Ya. Contoh, isim disandarkan padanya fi'il, qama Zaidun. Ya. Zaidun isim, kenapa? Karena disandarkan kepadanya perbuatan qiyam, qama. Faqama fi'lun musnad. Qama itu adalah fi'il yang disandarkan. Wa Zaidun ismun musnadun ilaih. Sedangkan Zaid, dia isim karena disandarkan kepadanya al-qiyam tadi. Ya. Wa hadhil alamah hiya anfa'ul alamat. Ya. Tanda al-isnad ilaih ini adalah tanda yang paling bermanfaat. Ya. Paling bermanfaat maksudnya paling mudah untuk menunjukkan sebuah kata itu isim. Bisa, semua macam kata bisa memakai tanda ini. Ya. Tidak seperti alif lam atau tanwin. Enggak semua isim bisa nerima. Tapi kalau musnad ilaih semua isim bisa. Ya. Ini maksudnya anfa. Iz biha ustudilla ala ismiyatit ta. Karena hanya dengan tanda inilah
Ya. Inilah satu-satunya yang bisa menjadi dalil bahwasanya ta itu adalah isim pada kalimat zarabtu, ya, zarabta, zarabti, bitaslisiha, dengan mengharokati 3 macam harokat pada ta. Ala tara annaha la taqbalu al wala tanwina wala ghairahuma minal alamat siwal isnadi ilaiha. Coba kamu lihat, ya. Tu atau ta atau ti pada zarabta tadi tidak bisa menerima al, tidak juga bisa menerima tanwin, tidak pula selain al dan tanwin. Ya. Yang bisa dia terima cuma satu itu tadi, yaitu dia adalah pelaku dari dzaraba, berarti dinisbatkan kepadanya perbuatan dzaraba. Itulah yang menjadi dasar bahwasanya ta di sini isim. Wa qawluhu bil khafdhi, al khafdhu alamatun min akhiril kalimah. Al khafd ma'ruf, ya, tanda yang ada di ujung kata. Wa huwa lughatan ziddul irtifa', lawannya tinggi, ya. Khafd berarti rendah, ya, atau merendahkan. Wastilahan taghyirun makhsusun alamatuhul kasrah. Secara istilah ilmu nahwu, khafd itu adalah suatu perubahan khusus tertentu yang ditunjukkan oleh tanda kasrah. Au manaba anha, atau pengganti kasrah, seperti ya. Nahu marartu bi Zaidin, contohnya Zaidin, ya, majrur, apa tandanya? Kasrah, ya. Wa ja'a ghulamu Zaidin, majrur, tandanya juga kasrah. Berarti dia isim, ya, karena bisa khafdh, bisa kasrah. Wa qawluhu bit tanwini, at-tanwinu alamatun min akhiril kalimah. Sama dengan khafdh. Tanwin itu juga tanda isim yang tempatnya di ujung, ya. Wa huwa lughatan at-taswit. Secara bahasa, nawwana yunawwinu artinya bersuara, ya. Yuqal nawwana at-ta'iru idza sawwata. Contohnya, burung itu nawwana yunawwinu. Tanwinan artinya bersuara, yaitu berkicau. Istilahan nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafzan wa tufariqu khattan. Adapun secara istilah, tanwin itu adalah nun tambahan yang sukun yang mengikuti akhir isim secara ucapan dan tidak mengikutinya secara tulisan. Artinya ketika diucapkan ada nun sukun itu, tapi tidak ada dalam tulisan. Ya. Kenapa tidak perlu ditulis? Istighna'an anha bitakrari syaklah. Ya. Karena dicukupkan dengan mengulangi harokat. Dhammah ditulis 2 kali. Ya. Kasroh 2 kali. Begitupun fathah. Ya. Sehingga tidak perlu ditulis nun sukun. Inda dhabti bil qalam, ketika menulisnya dengan pena. Nahu Zaidin wa rajulin wa sahin wa hina idzin wa muslimatin wa yadin wa akhin. Ya. Fahadhihi wa nahwuha asma'un liluhuqit tanwin laha. Ini semuanya isim, alasannya ada tanda isim padanya, yaitu tanwin. Ya. Kenapa contohnya banyak? Karena tanwin itu banyak fungsinya, ya. Banyak fungsinya. Bisa dilihat rinciannya di Kawakib. Ya, pembahasan tanda-tanda isim, yaitu fasal tentang tanwin. Di sana ada disebutkan kurang lebih 8 macam tanwin. Ya, 7 atau 8 macam tanwin. Makanya di sini disebut 7 isim, karena isim itu ya tanwinnya ada kurang lebih 7 atau 8 macam. Wa qawluhu bidukhulil alif wal lam. Tanda berikutnya, isim itu diketahui kalau dia dimasuki oleh alif lam. Al, kata beliau, alamatun min awalil kalimah. Dia tanda isim yang adanya di awal kata. Beda dengan tanwin dan khafd. Nahu ar-rajuli wal-dharibi wal-yazidi. Ya. Wa nahwiha. Contohnya,
al pada kata-kata ini. Beliau sebutkan 3 karena al juga macam-macam. Ya. Ya. Al juga macam-macam. Ada al-ma'rifah seperti pada ar-rajul, ada al-mausulah seperti al-dharibi, ya. Ada al-zaidah seperti al-yazid, ya. Yang biasa masuk ke nama-nama orang, ya. Wa tubdalu lamu al-miman fi lughati himyar nahu amrajulin wa amrajuli wa amfarasi. Sudah lewat di matan sebelumnya, al itu mimnya diganti, lamnya diganti mim pada lughah himyar. Ya. Ar-rajul jadi amrajul, al-faras jadi amfaras. Wa qawluhu wa hurufil khafdi wa hiya alamatun min awalil kalimah. Ya. Tanda berikutnya yang kelima adalah huruf khafd. Ini sama dengan al, yaitu tandanya di awal tapi tidak gabung dengan kata tersebut. Kalau al kan gabung. Kalau ini tidak. Nahu kharajtu minal baiti ilal masjid. Berarti al-bait dan al-masjid isim. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf khafd, yaitu min dan ila. Wa sayatil kalamu 'alaiha fil mahfudhat insyaallah taala. Akan datang penjelasannya yang lengkap pada pembahasan al-mahfudhat insyaallah. Sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi.